Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh dan sudut pandang novel Zaina karya Nawal El-Saadawi. Nah, untuk ini adalah cover dari novel berbahasa Arab karya Nawal El-Saadawi, Zina atau Zaina. Terdapat 318 halaman menggunakan bahasa Arab Fusha dan juga Amiyah. Selanjutnya ini adalah cover novel Zaina yang sudah terjemahan dalam bahasa Indonesia. Jumlah halamannya terdapat 385 halaman dan berbahasa Indonesia. Bagaimana sih cerita novel Zaina ini? Jadi secara singkatnya, Bodor, seorang kritikus sastra dan profesor universitas terkemuka, memiliki rahasia kelam dalam hidupnya. Sebagai mahasiswi muda, ia jatuh cinta dengan aktivis politik yang bernama Nasim dan melahirkan seorang anak perempuan di luar pernikahan yang bernama Zaina, yang ia buang di jalanan Kairo kemudian dirawat oleh ibu Zainab. Zaina tumbuh menjadi seorang entertainer yang paling dicintai di Mesir. Meskipun Zaina sering diremehkan karena tidak mempunyai ayah dan ibu, namun ia tetap bangkit dan berjuang. Sebaliknya, Bodor terperangkap dalam pernikahan tanpa cinta, tersakiti, dan ia selalu merindukan anak perempuannya. Dalam upaya menemukan pelipur lara, ia berpaling ke sastra menuliskan catatan hidupnya yang dibuat dalam bentuk fiksi. Tetapi kemudian novelnya itu pun hilang dicuri orang. Bodor dipaksa untuk menemukan kehidupannya sendiri, menghidupkan dan membentuk kembali masa lalu dan masa depannya. Dan ternyata selama ini novel yang Bodor tulis dengan darah, keringat, dan keterjagaannya pada malam hari itu kini telah tersebar di setiap tempat dengan nama penulis suaminya sendiri, yaitu Zakaria Al-Khartiti. Dalam novel Zaina ini terdapat dua tokoh utama, yaitu Zaina dan juga Bodor. Kemudian terdapat tokoh pembantu, yaitu adalah Zakaria Al-Khartiti, suami dari Bodor. Kemudian Mageda, anak dari Zakaria Al-Khartiti dan Bodor. Mimi Zainat, ibu yang merawat Zaina. Kemudian Sofi, temannya Bodor, dan Ahmad Ad-Damhiri. Yang pertama ada Zaina, tokoh utama. Zaina adalah seorang anak perempuan yang selalu berjuang melawan kenyataan bahwa ia adalah anak jalanan yang tidak memiliki ayah dan ibu. Zaina memiliki bakat menyanyi dengan suara yang merdu dan lembut. Namun masyarakat Mesir pada masa itu masih memandang sebelah mata akan hal ini, karena musik hanya didominasi oleh laki-laki. Seiring berjalannya waktu, Zaina banyak didukung oleh masyarakat untuk bernyanyi. Hal ini sesuai dengan kutipan novel yang berbahasa Arab, halaman 310. Seperti ini. Kemudian yang artinya, lagi, kami ingin lagu mimpi hidupku, ulangi lagi Zaina. Ia mulai bernyanyi dari awal. Kemudian ia bernyanyi dan mendapat sorakan dari masyarakat setempat, hidup Zaina binti Zainat, hidup Zaina binti Zainat, hidup kebebasan, hidup cinta, hidup cinta, hidup cinta, hidup musik, hidup keindahan, keadilan, dan kebaikan, hidup cinta, seni, keindahan, keadilan, dan kebaikan, hidup Zaina binti Zainat. Dalam novel berbahasa Indonesia, halaman 376. Kemudian selanjutnya ada tokoh utama yang kedua, yaitu Bodor. Bodor adalah tokoh utama kedua dalam novel ini. Saat masih menjadi mahasiswi, ia telah melakukan hubungan terlarang dengan Nasim, sang aktivis politik. Dan lahirlah Zaina, anak haram dari hubungan mereka berdua. Dia takut keluarganya membunuhnya karena keluarganya berasal dari keluarga yang terhormat. Bodor tidak bahagia menikah dengan Zakaria Al-Khartiti karena Bodor selalu diperlakukan dengan kasar dan tidak tidur dengannya. Namun Bodor hanya diam karena menghormati suaminya, takut akan oposisi suaminya, dan tidak bisa melakukan apapun. Dalam novel ini, Bodor berusaha meraih kehidupan yang lebih baik setelah melahirkan dan meninggalkan Zaina. Bodor menjadi kritikus sastra
dan penulis novel yang mana novelnya itu merupakan kisah kehidupannya sendiri. Hal ini ia lakukan sebagai bentuk pembuktian bahwasanya ia memiliki kemampuan untuk menulis dan mengekspresikan protesnya dalam novel. Dia menciptakan karakter dalam novel yang berani dan tidak takut seperti dia, dan dia memanggilnya Badriah. Hal ini sesuai dengan kutipan novel yang berbahasa Arab halaman 48, sedangkan yang berbahasa Indonesia halaman 52, yang artinya Al-Khartiti yang menamparnya, atau Badriah yang keluar dari tumpukan kertas di samping tempat tidurnya dan memberinya pukulan yang kuat. Bodor mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk membalas tamparan demi tamparan yang serupa, tetapi tangannya yang gempal dan berat tidak terangkat. Selanjutnya adalah tokoh pembantu yang pertama, yaitu Zakaria Al-Khartiti. Zakaria Al-Khartiti adalah suami Bodor yang kejam. Selain perilakunya yang kurang baik, ia juga mencuri novel istrinya yang mana novel itu ditulis Bodor dengan darah, keringat, dan keterjagaannya pada malam hari. Hal ini sesuai dengan kutipan novel dalam berbahasa Arab halaman 317 dan yang berbahasa Indonesia halaman 384, yang artinya, pada suatu pagi saat ia membuka surat kabar, ia membaca sebuah berita dalam sebuah bingkai dengan font yang besar. Penulis besar Zakaria Al-Khartiti menerbitkan sebuah novel baru, terdapat di pasar-pasar dan di kantor surat kabar Al-Kubra di Jalan Tahrir, pesan sekarang. Bodor Adamhiri bangkit dari tidurnya. Ia mulai berlari ke jalan, berhenti sebentar untuk mengambil nafas, lalu lari dan lari. Ia melihat novel itu menyandang nama suaminya, novel yang ditulis dengan darah, keringat, dan keterjagaannya pada malam hari. Itu adalah novel yang ia tulis. Setiap kata, setiap huruf, setiap titik, setiap strip, setiap hamzah, setiap tasydid, setiap fathah, dan setiap kasrah. Itu adalah novelnya yang tersebar di setiap tempat dengan nama penulis besar Zakaria Al-Khartiti. Selanjutnya yaitu Mageda. Mageda adalah putri dari Zakaria Al-Khartiti dan juga Bodor. Ia mewarisi jemari yang pendek dan gemuk dari orang tuanya. Dan ia sedikit iri dengan Zaina yang pandai bermusik dan juga bernyanyi. Hal itu sesuai dengan kutipan novel yang berbahasa Arab halaman 10 dan juga dalam kutipan novel berbahasa Indonesia halaman 5, yang artinya, aku menatap jemari Zaina yang panjang, kurus, dan kuat saat ia bermain piano. Jemarinya yang kokoh berlari di atas tuts-tuts piano secepat cahaya. Suara yang begitu merdu saat ia menyanyi lagu kebangsaan. Berbeda dengannya, suaraku parau dan tertahan, jemariku pendek dan gemuk. Tidak ada tulang di dalamnya, seperti jemari ibuku yang gempal dan gerakannya pelan. Ibuku Bodor adalah wanita terhormat, seorang istri guru besar Zakaria Al-Khartiti. Ia juga seorang guru besar yang menempati kedudukan penting dalam bidang sastra. Selanjutnya yaitu ada Bibi Zainat. Bibi Zainat adalah orang yang merawat Zainat sejak kecil. Dia seorang ibu yang baik, sering memberi makanan kepada kucing-kucing, anjing-anjing liar, dan juga anak-anak. Ia biasanya mengambil sisa-sisa roti, potongan daging, nasi, dan tulang dalam kantong-kantong yang terbuang di tepi sungai Nil. Hal ini sesuai dengan kutipan novel yang berbahasa Arab halaman 311, sedangkan yang terjemahan bahasa Indonesia halaman 378, yang artinya, di tangannya terdapat kantong plastik hitam. Wajahnya pucat, kerumunan anak-anak jalanan berkumpul di sekitarnya. Anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki, dan anak kucing kecil. Mereka mencium sisa-sisa roti, potongan daging, tulang, dan nasi dalam kantong itu. Semua yang dibuang di rumah-rumah keluarga dan semua sisa-sisa makanan dalam sampah, Zainat mengumpulkannya dalam kantong setiap hari. Ia mencarinya di tepi sungai Nil. Jika di sana tidak ada kantong plastik, ia membungkus sisa-sisa roti itu dalam lembaran koran. Selanjutnya ada tokoh pembantu Sofi. Sofi adalah teman Bodor yang pemberani, namun keyakinannya terhadap agama masih sangat terombang-ambing. Ia selalu mengikuti suami-suaminya karena selalu bergonta-ganti suami.
Hal itu sesuai dengan kutipan novel halaman 100 dalam novel yang berbahasa Arab dan halaman 117 yang berbahasa Indonesia. Artinya, Sophie mengatupkan kedua bibirnya. Ia menelan ludah beberapa kali. Ia melilitkan tutup kepalanya. Dulu ia percaya pada Marxisme sampai ia meninggalkan suaminya yang menganut paham Marxis. Lalu ia menikah dengan laki-laki Muslim. Ia pun mengenakan hijab dan menerbitkan sebuah buku tentang hak-hak perempuan dalam Islam. Sampai ia meninggalkan laki-laki Muslim itu dan menikah dengan seorang penulis liberal. Suaminya memintanya untuk melepaskan penutup kepalanya. Sophie pun melepaskan penutup kepalanya dan berhenti berbicara tentang agama. Selanjutnya ada tokoh Ahmad Adam Hiri. Ahmad Adam Hiri adalah seseorang yang selalu tidak merasa puas dan cukup. Dan ia sangat menginginkan Zainab binti Zainat. Hal ini sesuai dengan kutipan novel ketika Ahmad Adam Hiri seperti tengah bercakap-cakap dengan Tuhan. Ini kutipan novel berbahasa Arab halaman 244, sedangkan yang berbahasa Indonesia halaman 294, yang artinya, "Kau, Ahmad Adam Hiri, tidak merasa puas dan cukup. Aku telah memberimu segalanya di dunia dan akhirat. Kau memiliki sebuah istana besar yang disediakan untukmu di surga dan bidadari-bidadari yang kau inginkan. Di dunia kau memiliki semua perhiasan dunia, harta, pengawal, pelayan, dan ya Tuhan, aku memiliki semua itu. Aku bersyukur padamu atas nikmat yang banyak itu. Tapi apa Ahmad Adam Hiri? Apa yang kau ingin lebih dari itu? Aku menginginkannya, perempuan ini, Zainab binti Zainab." Nah, dari novel ini terdapat sudut pandang campuran yang digunakan oleh penulis, yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu dan sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang ketiga ditandai dengan kata ganti dia, ia, dan juga nama. Seperti kutipan tadi, yaitu yang ini. Sophie mengatupkan kedua bibirnya. Ia menelan ludah beberapa kali. Ia melilitkan tutup kepalanya. Dulu ia percaya pada Marxisme sampai ia meninggalkan suaminya yang menganut paham Marxis. Nah, kemudian sudut pandang orang pertama ditandai dengan menggunakan kata ganti aku, saya, dan juga kami. Contohnya yaitu, aku menatap jemari Zaina yang panjang, kurus, dan kuat saat ia bermain piano. Yaitu pada kata ganti aku. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.